Apa itu hemodialisa? Yuk kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Diah Pratikasari, mahasiswi program Sarjana Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Hemodialisa merupakan metode terapi dialisis pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme dari dalam tubuh ketika ginjal secara akut dan progresif tidak mampu melakukan proses tersebut. Masalah utama pada pasien gagal ginjal yaitu pembatasan cairan terhadap pasien. Pasien gagal ginjal sulit membatasi cairan karena ketidaktahuan dalam menakar air yang harus dikonsumsi. Hal ini, jika dibiarkan, akan menimbulkan kelebihan cairan pada pasien. Kelebihan cairan merupakan faktor risiko utama kesakitan dan kematian pasien hemodialisa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akibat kelebihan masukan cairan dan makanan, sehingga naiknya berat badan pasien dapat mengakibatkan kematian. Kelebihan cairan pada pasien hemodialisa dapat menyebabkan terjadinya munculnya penyakit secara bersamaan seperti penyakit gagal jantung dan darah tinggi. Kesuksesan perawatan pasien hemodialisa dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kepatuhan pengontrolan asupan cairan, kepatuhan diet, pengawasan konsumsi obat-obatan, dan kehadiran dan kekompletan dalam menjalani hemodialisa. Tingkat kepatuhan pembatasan cairan yaitu sebesar 24,5%, paling rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan diet yaitu sebesar 27,7%, pengobatan sebesar 66,5%, dan dialisis sebesar 91,0%. Dampak ketidakpatuhan pembatasan cairan yaitu penumpukan cairan di perut, bengkak pada area kaki, tangan, wajah, dan sekitar mata, peningkatan tekanan darah, sesak napas akibat cairan yang menumpuk di paru, hingga kematian. Sehingga dengan menjaga kepatuhan asupan cairan sesuai dengan rekomendasi, dapat membantu mencegah komplikasi dan dapat memperpanjang usia harapan hidup. Penambahan berat badan antara dua waktu hemodialisa menunjukkan peningkatan jumlah cairan yang masuk selama periode interdialisis. Peningkatan berat badan di antara dua sesi hemodialisa yang dapat ditoleransi oleh tubuh adalah tidak lebih dari 2,5 kg. Cara menghitung peningkatan berat badan interdialisa antar dua sesi hemodialisa adalah berat badan sebelum hemodialisa saat ini dikurangi berat badan setelah hemodialisa sebelumnya. Misalnya, berat badan bapak atau ibu setelah hemodialisa sebelumnya adalah 54 kg, berat badan sebelum hemodialisa saat ini adalah 58 kg, peningkatan berat badan antar dua sesi hemodialisa adalah 58 dikurangi 54 sama dengan 4 kg, maka peningkatan IDWG adalah 4 kg. Asupan cairan, tekanan darah, dan lamanya sesi hemodialisa. Banyaknya asupan cairan akan berpengaruh pada lamanya sesi hemodialisa yang akan dilakukan. Saat cairan menumpuk dalam tubuh, maka jantung akan bekerja lebih keras. Tujuan pengaturan cairan pasien hemodialisa adalah meringankan kerja jantung, sehingga dengan demikian dapat membantu mengurangi gejala sesak napas, peningkatan tekanan darah, kelelahan, dan penambahan berat badan interdialisis. Jumlah asupan yang direkomendasikan untuk pasien yang menjalani hemodialisa adalah 500 ml ditambah dengan jumlah urin dalam 24 jam per hari. Cara pengukuran urin 24 jam. Untuk memulai pengukuran urin atau air kencing, kosongkan terlebih dahulu kandung kemih. Misalnya, urin pertama kali setelah bangun tidur dibuang dan urin selanjutnya yang ditampung. Jika Anda mengosongkan kandung kemih pukul 5 pagi, maka pengukuran urin berhenti pada pukul 5 pagi keesokan harinya. Manajemen asupan cairan pada pasien hemodialisa.
Ikuti rekomendasi cairan yang telah ditetapkan petugas kesehatan. Ukur asupan cairan secara mandiri di rumah dengan menggunakan gelas ukur standar. Tuliskan berapa banyak asupan cairan sepanjang hari. Gunakan gelas berukuran kecil sebagai takaran asupan cairan untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Jika rekomendasi cairan per hari adalah 1000 ml, maka dapat dibuat perencanaan dengan menyediakan gelas ukur dan membagi 1000 ml dalam 4 kali minum. Seperti sarapan 250 ml, makan siang 250 ml, snack sore 100 ml, makan malam 250 ml, dan sisa 150 ml didapatkan dari makanan yang mengandung cairan. Imbangi dengan membatasi asupan cairan berikutnya. Jika bapak atau ibu menjalani kegiatan di siang hari yang memungkinkan peningkatan asupan cairan, misalnya ke pesta atau bertamu ke rumah orang, maka bapak atau ibu dapat mengatur dengan mengurangi konsumsi cairan pada sore dan malam harinya. Saat tidak menjalani HD, pikirkan konsekuensi jika tidak menjalankan pembatasan cairan seperti komplikasi fisik, hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit, dan pembiayaan yang tinggi. Asupan cairan yang diukur dan ditakar konsumsinya tidak hanya air putih, namun termasuk kopi, teh, jus, sup, es krim, dan makanan yang mengandung air. Bagi penderita diabetes, kontrol gula darah Anda. Hindarilah makanan-makanan manis. Gula darah yang tinggi akan meningkatkan keinginan untuk minum. Ketika ada kegiatan sosial, misalnya bertamu ke rumah orang, ke pesta, restoran, atau saat sedang memasak, cicipilah makanan atau minuman yang diinginkan dengan porsi kecil untuk memuaskan keinginan. Persepsikan diri bapak atau ibu sebagai pasien HD yang memiliki tugas untuk membatasi asupan cairan. Sebagai contoh, kami tidak bisa seperti mereka, orang yang sehat pada umumnya. Kami harus mengontrol jumlah cairan demi kesehatan. Manajemen rasa haus. Minum untuk memuaskan dahaga saja. Menghindari makanan yang tinggi garam, mengandung bahan pengawet, makanan pedas, bersantan, serta makanan yang banyak mengandung minyak dapat mengurangi rasa haus. Mengganti cairan dengan makan makanan lain yang dapat memuaskan dahaga atau rasa haus, misalnya permen karet atau buah-buahan seperti jeruk lemon. Bilas mulut dengan obat pencuci mulut, tetapi jangan ditelan. Meminimalkan terpaan cuaca panas untuk mengurangi rasa haus dan meminimalkan asupan cairan. Ayo, sayangi tubuhmu, atur asupan cairanmu sekarang juga. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang apa itu hemodialisa, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.